Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Tagar TV di seluruh Indonesia, semoga sehat, bahagia dan tentunya sejahtera. Ini sangat penting dalam konteks pandemi ini. Nah, pada kesempatan kali ini dalam acara Perspektif Ujang Komarudin saya akan membahas tentang Partai Umat. Partai yang baru saja dideklarasikan ya, oleh Amin Rais. Ini banyak pertanyaan publik terhadap pendiriannya. Nah, terlebih-lebih karena Pak Amin Rais memasang menantunya menjadi ketua umum partai. Banyak yang menuduh gitu bahwa ini adalah politik dinasti dan juga bagian daripada oligarki gitu kan. Nah, kalau kita baca dan kaji ya fenomena partai politik di Indonesia, itu hampir semuanya juga dinasti dan melanggengkan atau membudayakan politik dinasti. Mungkin hanya partai Golkar ya yang tidak gitu, karena partai Golkar itu ya partai yang terbuka ya, di situ juga ada ketua umum, ada anaknya juga gitu. Lalu Nasdem juga sama, di situ ada ketua umum, dia ada anaknya juga di pengurus partai. Lalu juga Gerindra, Pak Prabowo juga ada saudara-saudaranya juga. Gitu. Jadi Demokrat juga sama, di PDIP juga sama, di PKB juga sama. Di PAN juga ya ada anaknya juga. Ya inilah sebenarnya fenomena politik yang sesungguhnya ya tidak aneh ya. Ini menggejala di seluruh partai di Indonesia. Nah, kalau ingin menjadi partai yang katakanlah ya modern, partai yang tidak melibatkan keluarga gitu, atau saudara-saudaranya, itu sangat sulit. Karena di kita itu terkadang gitu, mohon maaf ya, kalau di situ tidak ada keluarga, tidak ada saudara, itu kadang-kadang partai itu akan mudah diambil oleh orang lain. Ini menjadi persoalan. Dan ini yang menjadi tidak sehat. Dan ini sebenarnya yang membentuk bahwa partai politik mengarah kepada dinasti politik dan oligarki itu. Ini sesungguhnya tidak sehat, tidak bagus dalam berdemokrasi. Tapi kulturnya gitu, budayanya masih seperti itu. Nah, lalu apa bedanya gitu ya Partai Umat yang baru didirikan oleh Pak Amin Rais dengan partai-partai lain? Nah, ini yang menjadi pertanyaan publik yang menjadi diskusi kita pada kesempatan kali ini dalam acara kita bersama, yaitu acara Perspektif Ujang Komarudin kali ini. Kalau kita membedah ya Partai Umat itu memang bagian daripada roh perjuangan Pak Amin Rais ya, karena beliau suka tidak suka, senang tidak senang, telah diturunkan gitu oleh anak buahnya sendiri di partai yang telah didirikannya. Maka ya salah satu perjuangannya ya mendirikan partai. Itu partai baru. Mungkin Partai Umat lah ini yang menjadi cita-cita Amin Rais, yang dimana dalam konteks menggolkan cita-citanya itu merekrut yaitu menantunya menjadi ketua umum. Ya ini menjadi fenomena yang menarik ya, dimana Pak Amin Rais yang katakanlah politisi ulung ya, yang sangat rasionalis gitu ya, yang banyak berpengalaman, juga masih membutuhkan keluarganya atau menantunya untuk membackup langkah perjuangannya. Nah, ini sudah terbiasa terjadi di partai-partai yang lain. Nah, tanda-tanda oligarki, tanda-tanda politik dinasti, ya ini menggejala di semua partai. Ya, kalau kita perhatikan ya, termasuk di Partai Umat, yang apakah boleh atau tidak, apakah sah atau tidak, apakah baik atau tidak. Ini tentu publik yang tahu, yang bisa menilai. Ya, tujuan didirikannya partai ya, termasuk Partai Umat, adalah untuk merebut kekuasaan ya, dengan cara-cara konstitusional. Bisa jadi Pak Amin Rais yang merekrut atau menyimpan menantunya sebagai ketua umum itu untuk membesarkan partai. Bisa jadi.
Tetapi konteksnya banyak serangan, banyak tuduhan, ya, banyak kritikan dari publik yang menyatakan bahwa itu adalah bagian daripada politik dinasti itu dan bisa tadi melanggengkan akar dari oligarki. Nah, ini menjadi hal yang harus diperhatikan betul ya oleh Pak Amin Rais dan Partai Umat. Karena jangan sampai Partai Umat, partai yang baru, lalu disamakan, ya, diidentifikasikan dengan partai-partai lain yang telah lebih dulu gitu melanggengkan politik dinasti dan oligarki itu. Karena kalau ini terjadi, ya, masyarakat lalu tidak suka, ini juga sangat merugikan Partai Umat. Tetapi apapun itu keputusan Pak Amin Rais yang sebagai pendiri Partai Umat, ya, tentu punya konsekuensi tersendiri dan punya keyakinan tersendiri juga Pak Amin Rais itu bahwa menempatkan menantunya untuk bisa mengangkat, ya, Partai Umat menjadi partai yang bisa bersaing ke depan gitu. Dalam konteks melewati verifikasi KPU untuk bisa menjadi peserta pemilu maupun ya untuk agar bisa lolos ke Senayan. Nah, terkait dengan oligarki politik dinasti, ini sebuah penyakit yang sesungguhnya tidak akan hilang di tubuh bangsa ini, termasuk di tubuh partai politik, termasuk partai politik manapun, termasuk di Partai Umat. Inilah sebenarnya menjadi tantangan kita bersama, ya, menjadi kritikan kita bersama. Kalau partai politik dikelola, dimanage dengan cara-cara katakanlah politik dinasti dan banyaknya keterlibatan oligarki, ya, kelompok-kelompok tertentu yang bisa mengambil keputusan di partai itu dan tidak banyak melibatkan yang lain, ini menjadi sebuah kecelakaan sejarah yang harus kita perbaiki bersama-sama. Karena bagaimanapun demokrasi membutuhkan partai politik dan partai politiknya harus sehat, harus bersih, harus kuat, harus terlembagakan, ya kan, harus bisa melahirkan kader-kader pemimpin bangsa, ya, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Karena kan partai politik ini kan di hulu, ya, di hilirnya, ya, tentu kepemimpinan lahirlah kader-kader yang berkualitas, yang baik untuk siap memimpin bangsa dan negara dan daerah. Kalau partai politiknya tidak dibenahi, banyak melibatkan tadi keluarganya, kelompoknya, lalu bagaimana yang dihasilkan atau output yang dihasilkan dari partai politik itu untuk siap-siap memimpin bangsa dan negara ini? Kalau ini terus terjadi dan berulang, ya, maka ya hancurlah partai politik itu. Maka dengan kehancuran partai politik, maka bisa rusak bangsa ini juga. Mudah-mudahan partai politik ke depan bisa berbenah dan mudah-mudahan sadar, ya, agar bisa membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.